Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatri Aryabdillah dengan NIM 2410952010 dari kelompok 16. Baiklah, saya di sini akan membuat video analisa dari modul 2 praktikum PBL yang yaitu berjudul osiloskop dan pengukuran daya. Yang pertama yaitu ada mengukur dan mengamati tegangan searah dan tegangan bolak-balik. Didapatkan dari tegangan DC, yaitu didapatkan amplitudo VP-nya 1,2 volt, periodenya 0 dan frekuensinya 0. Habis itu ada tegangan AC, amplitudo VPP-nya 40,8 V, periodenya 1002 milisecond, frekuensinya 1000 Hz. Nah, habis itu ada membandingkan frekuensi, yaitu ada jenis gelombang sinusoidal yaitu dengan frekuensi osiloskop 1000 Hz dan frekuensi generator fungsinya itu 1000 Hz. Habis itu ada gigi gergaji, frekuensi osiloskopnya 1000 Hz, frekuensi generator fungsinya 1000 Hz. Habis itu ada jenis gelombang pulsa, frekuensi osiloskopnya 1000 Hz dan frekuensi generator fungsi juga 1000 Hz. Di sini ada membandingkan frekuensi dengan cara Lissajous, yaitu ada perbandingan frekuensi dengan 1:1, frekuensi generator A 1000 Hz dan frekuensi generator B 1000 Hz, dan didapatkan gambar seperti ini. Habis itu perbandingan 1:2, didapatkan frekuensi generator A-nya 1000 Hz, habis itu frekuensi generator B-nya 2000 Hz, dan gambarnya seperti ini. Habis itu ada perbandingan frekuensinya itu 2:1, frekuensi generator A-nya itu 2000 Hz, generator B-nya 1000 Hz, dan gambarnya seperti ini. Habis itu ada yang 1:3, generator A-nya 1000 Hz, generator B-nya 3000 Hz, dan gambarnya seperti ini. Habis itu ada 3:1, generator A-nya 3000 Hz, generator B-nya 1000 Hz, dan gambarnya seperti ini. Habis itu ada 2:3, generator A 2000 Hz, generator B 3000 Hz, dan gambarnya seperti ini. Habis itu ada 3:2, dari generator A itu 3000 Hz dan generator B 2000 Hz, gambarnya seperti ini. Habis itu ada pengukuran daya beban lampu seri, yaitu didapatkan dengan beban satu lampu, didapatkan daya terukurnya 0,3009 watt, dan dengan mendapatkan V totalnya 1,194 volt, I totalnya itu 2,220 ampere, dan didapatkan daya terhitung itu 0,2626. Bisa ada beban dengan dua lampu, itu daya terukurnya 0,8807 watt dengan V totalnya 1,164, I totalnya 0,220 ampere, dan daya terhitungnya itu 0,2560 watt. Habis itu ada dengan beban tiga lampu, yaitu daya terukurnya 1,3288 watt dengan V total 0,86 volt, I totalnya dengan 0,220 ampere, dan daya terhitungnya 0,1892 watt. Habis itu ada pengukuran daya beban lampu paralel, yaitu dengan beban satu lampu didapatkan daya terukurnya 0,5629 watt dengan V total 2,04 volt, I totalnya 0,3 ampere, dan daya terhitungnya 0,612 watt. Dengan beban dua lampu daya terukurnya 1,07782 watt. Habis itu V totalnya 2,04 volt, habis itu I totalnya 0,6 ampere, didapatkan daya terhitungnya 1,224 watt. Habis itu ada beban tiga lampu, daya terukurnya 1,5579 watt, totalnya 2,04 volt, I totalnya 0,9 ampere, daya terhitungnya itu 1,836 watt. Nah, habis itu eh kita langsung saja menganalisa soal analisa. Yaitu yang pertama, mengapa perlu dilakukan kalibrasi sebelum osiloskop digunakan? Yaitu kalibrasi diperlukan untuk osiloskop dapat bekerja dengan optimal, serta meminimalisir kesalahan yang terjadi dalam pengukuran. Selain itu, agar pengukuran yang dilakukan oleh osiloskop ini mendapatkan hasil yang akurat dan presisi, sehingga data yang didapatkan bisa diandalkan. Nomor 2, jelaskan perbedaan tegangan AC dan DC pada osiloskop berdasarkan amplitude, frekuensi, dan periode. Yang pertama itu berdasarkan amplitudo. Amplitudo tegangan AC berubah secara periodik terhadap waktu, biasanya berbentuk gelombang sinus, segitiga, atau kotak.
Kalau DC, amplitudo tegangan DC tetap konstan dan muncul sebagai garis lurus horizontal pada osiloskop tanpa fluktuasi naik turun seperti tegangan AC. Nomor 2 itu berdasarkan frekuensi. AC memiliki frekuensi tertentu yang menunjukkan berapa kali gelombang berulang dalam satu detik. DC tidak memiliki frekuensi karena tegangan ini tidak berubah terhadap waktu, sehingga nilai frekuensinya adalah 0 Hz. Yang ketiga itu ada berdasarkan periode. AC memiliki periode yang menunjukkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus gelombang. DC tidak memiliki periode karena bentuk gelombangnya tidak berulang seperti tegangan AC, melainkan berupa garis datar yang konstan. Jelaskan macam-macam bentuk gelombang berdasarkan generator fungsi dan frekuensi. Yang pertama itu ada gelombang sinusoidal atau sine wave, yaitu generatornya osilator harmonik, generator fungsi sumber listrik AC. Fungsi digunakan dalam sistem kelistrikan, komunikasi radio, pemrosesan sinyal. Frekuensinya rentang luas dari beberapa hertz hingga gigahertz tergantung aplikasi. Misalnya listrik rumah tangga 50 atau 60 hertz sebelum radio dalam. Yang dua, gelombang kotak atau square wave, generator pulsa, osilator digital, rangkaian clock. Fungsinya digunakan dalam sistem digital, pemrosesan sinyal, komunikasi digital, dan rangkaian clock pada komputer. Frekuensi biasanya dalam rentang hertz hingga beberapa megahertz, tergantung aplikasi. Yang ketiga, gelombang gigi gergaji atau sawtooth wave, generator fungsi, osilator rem, sistem televisi dan video. Fungsinya digunakan dalam osiloskop analog, pemrosesan sinyal video, dan sintesa- synthesizer musik. Frekuensi biasanya dalam rentang audio hingga frekuensi tinggi dalam sistem pemindaian. Yang keempat, gelombang segitiga atau triangle wave, generator fungsi, synthesizer musik, rangkaian osilator linear. Fungsi digunakan dalam analisis sinyal, synthesizer audio, dan sistem modulasi. Frekuensi biasanya dalam rentang audio 20 Hz sampai 20 kHz atau lebih tinggi untuk keperluan elektronik tertentu. Yang kelima, gelombang pulsa atau pulsa wave, generator pulsa, sistem radar, dan sensor elektronik. Fungsi digunakan dalam komunikasi, sistem radar, kontrol elektronik, dan teknik modulasi. Frekuensi bervariasi dari rendah hingga sangat tinggi. Nomor 4, bandingkan nilai daya yang terukur dan nilai daya terhitung pada pengukuran daya beban lampu seri. Itu pada pengukuran daya beban lampu seri, daya terukur lebih besar dibandingkan dengan daya terhitung. Selisih ini semakin besar seiring dengan bertambahnya jumlah lampu dalam rangkaian. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh faktor kesalahan pengukuran, toleransi alat ukur, atau faktor lain seperti perubahan hambatan lampu akibat pemanasan. Nomor 5, bandingkan nilai daya terukur dan nilai daya terhitung pada pengukuran daya beban lampu paralel. Pada pengukuran daya beban lampu paralel, daya terukur cenderung lebih kecil dibandingkan daya terhitung. Semakin banyak jumlah lampu yang ditambahkan, selisih antara daya terukur dan daya terhitung semakin besar. Perbedaan ini bisa terjadi karena resistensi kabel, ketidaksempurnaan sumber daya, atau pengaruh lainnya seperti impedansi internal alat ukur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.